Beralih ke Nusa Tenggara Timur, beredar video yang memperlihatkan wisatawan di perairan Taman Nasional Komodo atau TNK yang meledakkan petasan di kawasan tersebut. Beberapa orang diduga tengah merayakan sebuah acara dan meledakkan petasan sembari berjoget menikmati musik di atas kapal wisata. Setelah video itu viral, para pelaku wisata yang terlibat ini mendatangi Balai Taman Nasional Komodo. Bagaimana laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Gece Viana, wartawan dari Poskupang yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda, rekan Gece. Selamat siang. Halo, selamat siang rekan ya. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan kepada Tribuners dimanapun Anda berada, sejumlah pelaku pariwisata menemui pihak Balai Taman Nasional Komodo untuk membicarakan dan mendiskusikan terkait ulah dari sejumlah wisatawan yang meledakkan petasan di area sekitar perairan Pulau Kalong, Taman Nasional Komodo pada akhir bulan lalu. Nah, para pelaku pariwisata, rekan Dea, dapat saya laporkan para pelaku pariwisata ini bertemu dengan pihak Taman Nasional Komodo untuk membicarakan beberapa hal penting, sebab setelah viralnya video tersebut menjadi keprihatinan bukan saja masyarakat, namun juga para pelaku pariwisata yang selama ini bekerja untuk mengembangkan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Pertemuan itu dilakukan pada Jumat 1 April 2022 lalu atau sehari setelah kejadian atau peristiwa petasan yang diledakan di area kawasan Taman Nasional Komodo. Dan para pelaku pariwisata itu bertemu dengan pihak Balai Taman Nasional Komodo yang diwakili oleh Kepala SPTN Wilayah 2 Taman Nasional Komodo, Gatot Kunchoro Edi. Dalam pertemuan tersebut, berdasarkan wawancara dengan perwakilan pelaku pariwisata dalam hari ini, Wijaya mengatakan bahwa ada beberapa rekomendasi yang mereka sampaikan kepada Taman Nasional Komodo. Di antaranya perlu adanya sinergitas antara Balai Taman Nasional Komodo, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, maupun juga para pelaku pariwisata untuk mendiskusikan bagaimana konservasi maupun juga pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo untuk sektor pariwisata. Di lain sisi, para pelaku pariwisata juga meminta adanya volunteer atau relawan di area memberikan informasi terkait apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di area Taman Nasional Komodo sebagai salah satu pusat konservasi bagi lingkungan yang ada di sana. Selanjutnya rekan Dea, dapat saya laporkan juga pihak Balai Taman Nasional Komodo pada Sabtu 2 April 2022 lalu telah memanggil para pelaku yang berada di video tersebut, diantaranya tour agent atau agen perjalanan wisata, tour guide pemandu wisata, maupun juga sejumlah wisatawan yang saat itu tengah melakukan perjalanan wisata. Dalam pemeriksaan yang dilakukan hingga Sabtu malam, pihak BTNK mencecar berbagai pertanyaan kepada para pelaku untuk mendapatkan informasi secara mendetail apakah yang dilakukan oleh wisatawan tersebut merusak konservasi atau tidak. Dan selanjutnya kasus ini pun tengah didalami oleh pihak Taman Nasional Komodo sehingga hal-hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait peristiwa ini juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kita datang ke sini sebenarnya bukan mewakili stasi, tapi kita sebagai orang lokal juga punya ambil peran di dunia pariwisata. Sehingga tadi malam kami diskusi dengan teman-teman bahwa kita mesti ke TNK ini untuk diskusi lebih jauh bagaimana ini persoalan sebenarnya. Gitu. Sehingga tadi teman-teman hadir, ada beberapa poin yang kita sampaikan di Taman Nasional Komodo. Yang pertama itu adalah soal perlu ada sinergitas antara TNK, BOP, terus
pemerintah daerah, juga para pelaku pariwisata. Bagaimana membuka ruang diskusi sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan seperti ini. Terus yang kedua, di pihak TNK sendiri itu perlu ada misalnya volunteer dari pelaku pariwisata untuk menjelaskan bagaimana sih konservasi itu sebenarnya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Terus yang berikut poinnya adalah minimal peran semua, baik itu dari pihak agen, terus guide lokal di sini, terus di pihak TNK itu kalau dilihat dari selama ini kan belum ada ruang-ruang diskusi, terus bagaimana pengelolaan pariwisata di Taman Nasional itu bagaimana, terus apa regulasi dari Taman Nasional sendiri. Masukan apapun itu akan kita terima, nanti akan kita kaji apakah di ke depan, tapi itu menjadi masukan bagi kita untuk mempertimbangkan masukan-masukan dari pelaku wisata yang ada di Labuan Bajo ini. Tapi untuk kerja-kerja dari Balai Taman Nasional Komodo seperti apa sehingga hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi, Pak? Yang jelas kita terus melakukan sosialisasi ya, dan Komodo terus sosialisasi kepada pelaku wisata terkait apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di TN Komodo ini. Dan kami juga akan menerapkan punishment bagi pelaku-pelaku pelanggaran agar yang tidak terjadi lagi. Patroli rutin juga Ya. Patroli rutin. Patroli rutin sudah pasti Pak, kita lakukan baik itu patroli gabungan dengan Polair, dengan TNI AD, dengan tim gabungan dari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.